Kekerasan seksual merupakan tindakan atau perbuatan yang merendahkan, menghina, bahkan menyakiti perasaan seseorang dengan menyerang tubuh atau fungsi reproduksinya. Rape culture merupakan budaya yang menormalisasi terjadinya kekerasan seksual kepada seseorang, di mana pemerkosaan dan pelecehan diwajarkan terjadi di lingkungan masyarakat. Sebenarnya kalau misalnya sebelum masuk agama Kristen misalnya kayak gitu ya, Batak kalau udah agama Kristen sebenarnya masih ada istilah kayak Dalihanatulu gitu kan. Kalau misalnya kita pakai Dalihanatulu, perempuan sebenarnya bisa setara dengan laki-laki kalau misalnya kita mau gali secara kebudayaan. Tapi kalau masuk agama Kristen, Protestan terutama ya, itu ya akhirnya bergeser dan akhirnya perempuan selalu jadi nomor 2 kayak gitu. Makanya tadi aku bilang peran di Indonesia gitu kan, yang mempengaruhi itu adalah nilai sosial, dan yang kedua adalah nilai agama. Ini yang paling berpengaruh untuk membentuk suatu rap culture itu tadi. Aku nggak bilang kita harus tidak beragama ya, aku tidak bilang kita tidak harus bersosial kayak gitu. Kita boleh mengamini nilai-nilai agama yang kita percaya, misalnya nilai-nilai sosial, tapi kita harus bisa kritis, misalnya mana nih yang memang bisa untuk kita lepas, mana yang memang kita bisa untuk kita pegang kayak gitu. Misalnya kayak stigma terhadap perempuan kayak gitu kan, sampai sekarang stigma perempuan itu selalu kayak nomor 2, selalu menjadi subordinat, selalu menjadi objek seksualitas, kan begitu, selalu menjadi manusia nomor 2. Kalau misalnya teman-teman baca buku Second Sex-nya ada Simone de Beauvoir gitu kan, perempuan itu selalu dianggap menjadi nomor 2 kayak gitu. Nah, stigma yang kayak gini selalu diaminin. Jadi ketika misalnya perempuan dilecehkan, pasti yang disalahkan siapa? Perempuannya, bukan laki-lakinya gitu. Tapi bukan berarti aku bilang kekerasan seksual itu tidak terjadi hanya perempuan ya. Laki-laki juga bisa begitu. Jadi bisa siapapun menjadi pelaku, bisa siapapun menjadi korban gitu sih. Ini kita bicara ruang kampus ya misalnya. Banyak aku misalnya kayak dosen genit misalnya. Kayak apa ya, aku berpengalaman aja gitu kan, kayak misalnya adalah dosen, aku nggak bisa sebut ini dosen jurusan apa kayak gitu. Jadi ketika ngajar kayak gitu ya, dia kami lagi ujian tengah semester atau ujian akhir semester aku lupa. Jadi dia membagikan kertas ujian, terus dia bilang, besar ya, misalnya kalau dosen mengajak penelitian misalnya, tapi dia nggak mau rame-rame, dia mau berdua gitu. Itu kan udah pelecehan kan. Kalau misalkan kamu baca di kasus pelecehan seksual tahun 2019 ya, ya kan, yang anak sosiologi kena mahasiswanya, ya karena dia aja penelitian kan, tapi minta satu kamar. Cobalah bayangkan dosen sama mahasiswa satu kamar kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang apa ya, yang banyak terjadi di kampus kayak gitu. Tapi itu tadi kan aku bilang, relasi kuasanya kan besar. Yang dia hadapi siapa? Dosen yang punya kekuasaan untuk kau ngasih nilai. Kan itulah akhirnya makanya kekerasan seksual di kampus itu jauh lebih jauh lebih rentan kayak gitu, karena relasi kuasanya sangat besar antara dosen sama mahasiswa. Kita nggak boleh unjuk-unjuk orang bilang, udah ayo lapor biar kita sebarkan, biar kita usut tuntas. Kita nggak bisa kayak gitu, karena apapun itu, keputusan itu selalu pada korban. Kalau korban belum berani untuk melapor, kita nggak boleh maksa. Tapi ketika udah dia melapor, harus benar-benar diberikan hak-haknya begitu. Misalnya haknya apa? Dia nggak boleh bertemu sama pelaku. Karena kan Satgas PPKS tuh pasti akan menginvestigasi dulu kan kasusnya, nggak unjuk-unjuk langsung oke, sebar blow up pelakunya di sosial media dan dimanapun misalnya kayak gitu kan, nggak unjuk-unjuk kayak gitu kan.
tapi dia harus berikan hak-haknya itu sama korban gitu. Nggak boleh ketemu sama pelaku misalnya, diberikan waktu diberikan pemulihannya, misalnya dia mau ke psikolog misalnya kalau terjadi suatu saat ada gangguan mentalnya gara-gara dia melapor soal kasus kekerasan seksualnya, dia diberikan bantuan hukum. Harus ada gitu pendampingnya yang benar-benar setiap 24 jam itu bisa untuk mendengarkan dia, keluh kesahnya, mendampingi dia kemana-mana, mendampingi dia bertemu A, C, B, C, D untuk memenuhi hak-haknya gitu. Kenapa Menteri Kebudayaan membentuk Satgas PPKS ya? Karena itu, supaya ada ruang aman bagi korban. Aku banyak melihat perubahan di mana kayak banyak mahasiswa yang misalnya kayak ada mendengar canda-candaan seksis, dia langsung bisa tegur temannya. Itu yang paling hal sederhana ya yang aku lihat. Misalnya kayak, gak lucu loh candaanmu yang kayak gitu. Itu nyakitin aku misalnya. Ada beberapa yang udah lihat udah mulai berani. Mulai kayak kalau ada candaan seksis ya udah ditegur, kalau ada yang calling ditegur kayak gitu, berani gitu, nggak diam aja gitu. Ya udah buat kayak misalnya satu akun, misalnya akun solidaritas misalnya, jadi kita sebar flyer, sebar konten-konten supaya ini tetap di up, supaya kasusnya jangan redup kayak gitu. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Atau misalnya kerjasama sama organisasi eksternal misalnya untuk sama-sama mengkawal kayak gitu supaya bisa menembus ke pihak rektoratnya gitu. Banyak cara sebenarnya, tapi kenapa akhirnya nggak banyak yang diketahui itu tadi, karena nggak ada rasa ingin tahu itu tadi. Pemahaman soal kekerasan seksual itu yang makanya akhirnya banyak mahasiswa yang cuma oh yaudahlah mau gimana lagi, aku pun juga nggak bisa mau melakukan apa kayak gitu. Nggak ada konsep ideologi yang dia pahami di dalam dirinya soal kekerasan seksual, makanya dia kayak gitu. Ayolah berbenah lagi gitu ya, secara administrasi dan secara pendampingannya. Terutama aku misalnya meng-highlight itu Satgas PPKS itu gitu loh. Maksudku kayak aku berharap kan Satgas PPKS itu dulu terbentuk, aku udah kayak angin segar nih. Oh ini angin segar nih, berarti mahasiswa udah punya ruang aman, tapi ternyata tidak gitu kan. Ya kita nggak tahu apa kendalanya karena ya tadi Satgas PPKS tidak transparan sampai sekarang. Aku berharap gitu kan untuk berbenah gitu. Mulailah untuk transparan kayak gitu kan. Bukan berarti kalau misalnya belum ada kasus yang selesai, bukan berarti Satgas PPKS itu nggak kerja. Ya namanya pun pendampingan kekerasan seksual itu pasti panjang dan nggak bisa cepat begitu kan. Tapi tolong transparan gitu kan, biar kita tahu gitu loh. Oh Satgas PPKS lagi bekerja loh, begitu. Jadi nggak hanya cuma duduk-duduk aja di kantor kayak gitu loh. Untuk mahasiswa sih berharapnya itu tadi sih. Mulailah coba untuk bangun ruang-ruang diskusi itu tadi ya. Banyak baca buku lah, menurutku banyak bangun ruang diskusi, terutama untuk kasus kekerasan seksual itu tadi. Buatlah ruang-ruang aman sama teman-temanmu gitu. Mulailah untuk kayak tidak berkata seksis, mulailah untuk bisa lebih setara. Makanya kan kalau misalnya kalau ada mahasiswa yang misalnya mengajak diskusi, ya udah yuk silahkan. Walaupun aku nggak mahasiswa gitu kan, tapi ya secara kalau bisa dibilang moralitas kayak gitu kan. Aku masih pengen ini mahasiswa bisa paham nih soal kekerasan seksual. Makanya aku harus turun langsung gitu. Jadi aku ajak dulu diskusi gitu kan. Gak usah diskusi yang berat-berat dulu gitu kan. Apa nih yang mau kita diskusikan gitu kan. Apa yang kau tahu tentang kekerasan seksual, apa yang bisa kita lakukan, kita dengarkan satu sama lain. Aku itu yang strategi dulu ya. Karena kalau diajak muncul kayak langsung solidaritas misalnya, diajak langsung demonstrasi atau apa gitu, nggak bisa, susah. Itu udah pernah aku coba dan sekali nol hasilnya.